Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas simulasi dividen reinvestment plan, tetapi bukan untuk ini guys ya, bukan untuk investasi guys ya. Iya buat investasi, tetapi dalam periode tertentu kita akan gunakan untuk beli rumah guys ya. Seperti kita ketahui guys ya, rumah itu adalah kebutuhan pokok guys ya, sandang, pangan, dan papan ya. Kebutuhan manusia itu yang utama adalah makanan, pakaian, dan perumahan guys ya. Yang di luar itu sebenarnya adalah kebutuhan sekunder guys. Yang paling utama dari seorang manusia ya guys ya, apalagi ya ketika udah berkeluarga, itu rumah itu merupakan suatu kebutuhan mutlak guys ya. Meskipun kita nggak harus selalu beli guys ya, untuk rumah itu kita bisa juga sewa guys. Tetapi eh, bagi orang-orang tertentu guys ya, rumah itu penting untuk dibeli guys ya, supaya apa? Supaya bisa di eh, tempati selamanya ya, tanpa rasa was-was gitu loh guys ya. Kalau sewa kan kita nanti bisa setahun 2 tahun udah disuruh pindah oleh pemilik rumah gitu guys ya, kalau pemilik rumahnya sudah tidak mau memperpanjang sewanya lagi gitu guys ya. Jadi di simulasi kali ini kita akan bikin gini guys ya, simulasi cara beli rumah dengan dividen reinvestment plan gitu guys ya. Jadi kita investasi di saham untuk dalam jangka panjang ya. Kita pakai tenornya sekitar 10 tahun ya guys ya, masa investasinya 10 tahun dengan simulasi untuk karyawan gaji UMR guys ya. Buat lu yang gajinya lebih dari UMR ya, tentunya lebih mudah lagi gitu guys ya untuk mempraktekkan cara ini untuk membeli rumah gitu guys ya. Karena menurut Menteri Keuangan gitu guys, itu Gen Z itu bakalan makin susah gitu guys ya beli rumah. Makanya gue bikin video kali ini untuk bantu lu semua ya guys ya, terutama yang Gen Z yang atau lu semua yang gajinya UMR ya dan pengen beli rumah gitu loh guys ya. Karena kalau misalnya kita simulasikan ya, kalau minjam ke bank guys ya, itu bunga dan macam-macam ya, dan biaya-biaya yang harus lo bayarin ya guys ya, itu akan jauh lebih besar ya dibandingkan dengan lo invest di saham. Nah, rumahnya gimana? Rumahnya nanti kita ngontrak dulu kayak gitu loh guys ya. Oke guys, nggak perlu lama-lama guys, kita akan coba simulasi beli rumah dengan saham. Nah, untuk kali ini kita akan simulasinya pakai saham Hexa guys ya, karena Hexa ini yang perkembangan dan dividennya itu cukup besar selama 10 tahun terakhir gitu loh guys ya. Kita itu nggak selalu harus di saham ini guys ya, tapi bisa juga di saham-saham yang lain, misalnya Bank BRI atau saham PTBA atau ITMG guys ya, atau saham Temas yang growth-nya itu luar biasa tinggi selama 10 tahun terakhir guys ya. Itu growth tertinggi di ini guys ya, di IHSG guys ya, Temas itu guys ya. Tapi karena Temas itu juga termasuk langka guys ya, kita bisa menemukan saham dengan growth tertinggi di IHSG itu nggak mudah guys ya. Jadi kita pakai data yang saham yang secara umum aja gitu guys ya, yang umum yang middle lah, menengah untuk tingkat pengembaliannya, yaitu di saham Hexa kayak gitu guys. Nah guys, saham Hexa ini guys, itu pembagian dividennya kayak gini guys ya, dari tahun 2023 768 ya, 799 ya. Kebalik, dari 2013 sampai 2023 itu kayak gini guys ya, 109, 117, 1600 sampai terakhir itu di 768. Nah, gua udah ngumpulin data UMR guys ya, data UMR di DKI ini guys ya, di Jabodetabek itu dari 2014 sampai 2023 guys. Itu kurang lebih seperti ini guys ya, 2.400.000 ya UMR waktu itu 2014 sampai dengan 2023 itu guys, itu UMR di 4.900.000. Nah guys, otomatis UMR seperti ini guys, dengan harga rumah ya, harga rumah itu
di daerah Depok ya guys ya, untuk saat ini guys ya, itu kisaran di 500 jutaan guys ya. 500 juta itu untuk tipe 40 loh guys ya. 40. Nah, ini tipe 500 juta juga tipe 38 nih guys ya. Ini juga 585 tipe ini tipe 47 nih, tipe 47. Ya, rata-rata 600 juta juga tipe 45 ya guys ya. Ini 500 juta ini tipe 50 ya guys ya. Ya kisaran di 500 jutaan lah guys ya, tipe 38 sampai dengan 45 gitu guys ya. Itulah rumah yang cocok untuk gaji UMR ya, segitu itu guys ya. Atau bahkan mungkin RSS yang tipe 23 pun mungkin cocok gitu untuk UMR Jakarta, itu segituan aja gitu dulu guys ya. Karena kalau misalnya gaji UMR lu pengen rumah yang harganya 1M 2M ya rada-rada ini guys ya, rada-rada agak mustahil gitu loh guys ya. Tapi bisa jajas sebenarnya guys, asal lu sabar ya. Untuk tenor dividen reinvestmentnya itu lu harus nunggu lebih lama lagi gitu loh guys ya. Oke, kita coba guys ya gaji UMR tadi guys ya, untuk beli rumah harga 500 jutaan guys. Nah, ini guys, ini gua udah kumpulin tadi ya guys ya, gaji UMR itu guys ya, dari 2014 sampai 2023 itu segini. Kita simulasikan, kita sisihin gaji kita itu 20% nih guys ya, 20% dari UMR-nya lu semua gitu guys ya. Itu dapat sebulan investasinya tuh kurang lebih kayak gini guys ya, dari 400 sampai UMR teraktual tuh di 980.000 ya di 2023. Nah, kalau kita investasikan di saham guys, itu setahun mulai 2014 dengan UMR 2.400.000 itu kita dapat setahun tuh nabung 5.800.000, kita investasikan, kita beliin saham Hexa itu guys, itu kita dapat 1.500 lembar guys ya, 1.500 lembar. Terus kita dapat dividen 163.000 guys. Ini tidak bisa kita compounding karena memang terlalu kecil guys ya. Di tahun kedua kita nabung lagi dari 20% UMR kita, itu setahun dapat 6.400.000 ya. Itu dapat 550 lembar guys ya, 5.500 lembar guys ya. Kita udah dapat dividen 643.000 ya guys ya. Kita bisa beli 400 lembar lagi gitu loh saham Hexanya gitu guys ya. Jadi beli saham Hexa, dapat dividen, dimasukin ke Hexa lagi, seterusnya selama 10 tahun guys, duit kita akan berkembang ya guys ya. Kita akan mendapatkan 56.800 lembar saham Hexa dengan nilai untuk masa itu 2023 itu di 5.550 ya. Itu total duitnya kita itu di 315.000 guys. 315 juta ya guys ya. 315 juta ditambah dengan dividennya dan sisa duit yang nggak kepakai ya guys ya, yang nggak bisa kita belikan lembar saham, itu kita dapat 360 juta ya, dapat 133% ya. 360 juta guys, ini nggak cukup guys buat beli rumah yang kita inginkan guys ya. Di saat tahun 2023-2024 ini 300 juta itu nggak dapat guys untuk rumah yang tipe 38 sampai dengan 45 gitu. Jadi kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang guys ya. Kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang, yaitu dengan menabung itu lebih banyak sedikit ya guys ya. Investasinya lebih banyak ya guys ya. Kita investasikan 30% dari gaji UMR kita guys. Itu otomatis kita akan menambah guys ya. Nah, ini cukup guys ya. Jadi kita itu dari gaji UMR kita sisihin 30% untuk investasi di Hexa. Dari 2014 sekarang udah bisa 2023 ya, 2023 karena terakhir dividen Hexa itu masih yang 2023 ya guys, yang 2024 belum. 2024 bentar lagi guys ya. Nah, dari 2014 sampai 2023 duit lo itu udah bisa dapat 544 juta guys ya. Itu sudah bisa lo beli itu
rumah yang tipe 45-an tadi di daerah Depok ya guys ya. Kalau untuk di Jakarta Pusat ya kagak dapet guys ya, punten guys ya, mohon maaf ya. Jadi memang hanya bisa beli di daerah seputaran Jakarta kayak misalnya di Bekasi atau di Depok ya, atau di Tangerang lo guys ya. Kalau misalnya lo beli di Jakartanya ya memang nggak kebeli guys ya, segitu guys ya. Ya kayak gitu guys ya. Nah sekarang gua akan bandingin dengan kalau lu itu kredit di bank guys. Kalau aku kredit di bank guys, kayak gini guys ya. Jadi kalau kita ini guys ya, kalau kita beli rumahnya itu kredit di bank guys, tahun 2014 guys, ini pengalaman gue ya guys ya, tipe 38 sampai 45 itu harganya sekitar 300 jutaan ya guys ya, udah ini ya, udah bersih ya guys ya, udah termasuk pajak dan lain-lain tuh di 300 jutaan ya guys ya untuk tipe 45 itu guys ya, atau sebenarnya sih lebih dikit sih guys ya, sekitar 350 sampai 400, tapi untuk simulasi ini kita pakai 300 juta aja guys, karena apa namanya, karena memang untuk harga yang secara umumnya gitu loh guys ya. Untuk saat ini guys, untuk saat ini itu 550 jutaan itu tahun 2014 dulu itu harganya di 300 jutaan ini gitu loh guys ya. DP lu 10% 30 juta jadinya, utangnya jadi 270 juta ya guys ya. Dengan TOP 10 tahun guys, bunga 10% itu total bunga yang lo bayarin plus utang pokoknya itu 553 juta 500 guys. Cicilan lo untuk TOP 10 tahun itu di 4,6 juta guys. Otomatis sebenarnya guys, sebenarnya lu nggak mampu guys. Lu nggak mampu untuk nyicil rumah itu. Karena lu di simulasi ini lu adalah gaji UMR guys. UMR itu gajinya di tahun 2014 saya 2.440 guys. Ya. Jadi kalau misalnya pun kita TOP-nya kita panjangin guys, cicilannya juga masih belum terjangkau ya guys ya, buat elu guys ya, buat yang UMR tadi gitu guys ya, untuk buruh UMR tadi gitu guys ya. Bahkan kalau TOP semakin dipanjangin, bunga yang harus dibayar semakin gede gitu loh, di 837 juta ya guys ya. Padahal kita investasi saham tadi simulasinya adalah di 10 juta gitu loh guys ya. Jadi kita pakainya 10 juta aja. Ini sebenarnya lu udah nggak mungkin kebeli gitu loh guys ya. Udah nggak mungkin mampu nyicil di 4.600.000 ini, nggak mampu. Kalaupun ternyata lu maksain, itu tetap total biaya yang lu harus tanggung itu adalah di 583 juta 500 gitu guys ya. Kalau kita beli pakai saham tadi guys, kita ngontrak dulu guys, kita nyewa dulu di daerah Depok itu tahun 2014 tuh sekitar 13 jutaan guys ya setahun guys ya. Asumsi inflasi 6%, padahal sebenarnya sih kalau masalah rumah sih biasanya kalau kita ketemu pemilik rumah yang baik, kadang-kadang tidak menaikkan harganya sesuai simulasi ini guys ya. Kita ini simulasi ini tuh nyewa rumahnya, kita anggap sewa rumah harganya terus naik sesuai inflasi ya 6% guys. Itu kita total ya dari 2014 sampai 2023 kita itu total biaya nyewanya itu di 171 juta guys. 171 juta itu biaya invest saham tadi guys. Invest sahamnya tadi selama 10 tahun dengan gaji UMR 30% itu total adalah di 134 juta guys. Jadi total biaya yang kita keluarkan untuk investnya 134 untuk sewa rumah ya. Karena kita harus sewa rumah kan guys ya. Masa kita tidur di jalan kan nggak mungkin guys ya. Itu total biayanya jadi 306 juta guys. Kalau lu cicil ke bank, lu keluar duit 583, selisihnya lu 277 juta gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya guys lebih untung memang nyewa rumah guys. Nyewa rumah sambil nabung di saham untuk dividen reinvestment, itu lu akan mendapatkan rumah yang sama dengan ini guys ya. Lu akan mendapatkan rumah yang sama dengan lu nyicil ke bank dengan biaya 600 juta, tetapi lu keluar duit cuma 300 juta gitu guys ya. 100 juta, 134 jutanya untuk saham, untuk diinvestasi, 171 jutanya untuk
nyewa rumah gitu guys ya. Pada akhirnya untung ini guys ya, eh, lu lebih murah gitu loh guys ya. Ujung-ujungnya rumah yang lu beli itu lebih sedikit uang yang lu keluarin gitu loh guys ya. Gitu. Ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya, cara beli rumah dengan dividen reinvestment plan simulasi kali ini pada saham Hexa. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.